فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Asmaul Husna. Masih di awal-awal muka surat 105. Qala Fadilatul Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, idza kana Ibrahimu alaihi salam, apabila Ibrahim alaihi salam alladzi huwa imamul muwahhidin, yang mana beliau adalah imam ahli tauhid, wa imamul hunafa, imam dari orang-orang yang lurus. Ya, hunafa ini tauhid, bukan sekarang jadi nama makanan. Kalau betul orang pada Anda dengar kalimatnya gitu, hunafa. Populer sebagai makanan, bukan sebagai tauhid. Wa huwa abul anbiya, beliau adalah ayah bagi para nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'adzalik, sekalipun demikian, yad'ullaha azza wa jalla du'a khaif. Beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan pola doa orang yang ketakutan. Ya, ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak libayani nau'iyati al-fi'il, yaitu doa apa? Doa khaif, doa orang yang ketakutan, mutadarrir, yang tertimpa bahaya atau kerugian. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari menyembah patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, kelanjutannya menyebutkan betapa bahayanya itu. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu menyesatkan banyak manusia. Ya, berapa banyak yang tertipu. Sudah syahadat pun masih suka dekat-dekat dengan patung atau piara patung atau macam itu. Fala ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihi salam, tidak layak merasa aman dari bala bencana setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa hadza yusmiru laka daruratat ta'allum, ini akan membuahkan kepadamu darurah, yaitu kewajiban yang amat sangat, ya, darurah, kewajiban yang sangat besar untuk belajar. La budda an tata'allamat tauhid, engkau harus mempelajari tauhid. Wala budda an takuna rasikhan fi ilmi tauhid, engkau harus mendalam di dalam ilmu tauhid, ya, bukan sekedar tahu yang sederhana, tapi terus berusaha belajar sangat dalam untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan teman-teman ketika misalkan ada syubhat-syubhat orang-orang tokoh-tokoh sufiyah misalkan. Tayyib, hatta takuna ala hadar, agar engkau berada di atas kewaspadaan. Amal jahil, adapun orang jahil bitauhid, fa rubbama yaqulu aw yaf'al, boleh jadi dia mengucapkan atau melakukan ma yukhalifuh, perkara yang menyelisihi tauhid, bal ma yudadduh, bahkan perkara yang bertentangan dengan tauhid, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Ia tawassul dengan nabi lah, mencari syafaat nabi tatkala nabi sudah wafat atau semacam itu. Wa huwa muqassir, dialah yang bersikap kurang, tak mau belajar. Li'annahu ma ta'allam, karena dia tak mau belajar. Tayyib, fal ilmu bit tauhid ahammul ulum, maka ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling penting. Ya, itu awal kehidupan kita, akhir kehidupan kita juga ditutup dengan tauhid. Kunci surga juga lewat tauhid, dan seterusnya. Dibukakannya pintu langit juga dengan sebab tauhid. Tauhidullahi azza wa jal ahammu ma'alaik, perkara yang paling penting yang dibebankan pada dirimu. Memang diciptakan untuk tauhid. Balillahu ma khalaqaka illa min ajlih, bahkan Allah tidak menciptakan engkau kecuali demi tauhid. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Yuwahhidun, ma'ruf. Liyuwahhidun, ya, agar mereka mentauhidkan aku. Karena ibadah disertai dengan kesyirikan, maka dia tidak terpandang, dianggap belum ibadah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian bukan orang yang beribadah kepada zat yang aku sembah. Ya, ibadahnya Quraisy yang kafir belum teranggap. Wallahu akbaru min kulli syai', Allah lebih besar dari segala sesuatu. Cuma masalah priority, seringkali entah di nomor sekian kan oleh kebanyakan manusia. Wallahu a'zamu min kulli syai', Allah lebih agung dari segala sesuatu. Tapi seringkali untuk masalah rasa takut di nomor sekian kan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Fal ilmu bihi akbaru min kulli syai', maka pengetahuan tentang dia itu lebih besar daripada ilmu yang lainnya, segala ilmu. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan objek yang diilmui tadi. Wa a'dhamu min kulli ilm, lebih agung dari setiap ilmu. Wal amru tsani, perkara kedua, alladzi 'alaika, yang menjadi kewajibanmu, antahrisa ala hifdzih. Alaika antahrisa ala hifdzih, yang engkau wajib untuk memeliharanya juga adalah as-shalah. Ya, karena sholat sebagai pemisah antara seorang mukmin dengan kekufuran dan kesyirikan. Hafidhu ala sholawat, peliharalah sholat-sholat secara umum. Wa ahlu sholahum ahlu taufiq, orang yang sholat mereka adalah orang yang layak mendapatkan taufik. Taufik untuk ditolong, wasta'inu bis sabri was sholah, dan taufik untuk yang lain banyak sekali, dikabulkannya doa lewat sholat dan sebagainya. Hum ahlu sa'adah, mereka lah yang berhak mendapatkan kebahagiaan atau sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan. Wa hum ahlun najah, berhak mendapatkan keselamatan. Makanya di dalam adzan ada kalimat hayya 'alal falah. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara salat mereka. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Jadi salat memang kunci keberuntungan. Wa hakadha halu ahlil jannah, demikian pula keadaan penduduk surga. Ahlu hifdzin 'ala sholawat, mereka adalah yang memelihara salat. Ya, yang tidak salat terancam tidak masuk surga. Yuhafizuna 'ala sholatihim, sebagaimana dalam ayat itu Al-Mu'minun itu, mereka memelihara salat-salat mereka. Ala adaiha, memelihara penunaiannya, fi auqatiha, di waktu-waktunya. Ala tahqiqi arkaniha, merealisasikan, mewujudkan rukun-rukunnya. Wa syurutiha, syarat-syaratnya. Wa wajibatiha, kewajiban-kewajibannya. Bal wa sunaniha, bahkan juga merealisasikan sunnah-sunnahnya. Wal yubshiru ba'da dzalika bikulli khair, dan setelah ini hendaknya mereka bergembira dengan seluruh kebaikan. Ya, kunci kebaikan di dalam salat yang betul. Qala sallallahu alaihi wasallam kama fil hadis sahih, man tawaddo'a kama umir, barang siapa berwuduk seperti yang diperintahkan. Hadis datang dari 7 sahabat atau lebih. Bukan wuduk sembarang wuduk, tapi wuduk seperti yang diperintahkan, atau dalam riwayat yang lain kama wudu'i hadza, ka wudu'i hadza, seperti wudhu saya ini. Jadi bukan wuduk sembarang wuduk, tapi meniru Nabi. Baik. Intabih, lahid hadza syarat. Perhatikan, intabih, yaitu waspadailah, lahid, perhatikan syarat ini. Al-muhim, yang penting ini, man tawaddo'a kama umir, barang siapa berwuduk seperti yang diperintahkan. Dan Nabi tak pernah memerintahkan untuk mengusap kepala adalah tepuk ubun-ubun 3 kali. Contoh dari Nabi bukan macam itu, Bang. Tapi ya sayang ya, sebagian takwil Syafi'iyah meletihkan. Wa shalla kama umir, dan salat seperti yang diperintahkan. Ghufira lahu ma taqaddama min amal, akan dihapus, akan diampuni untuknya apa yang terdahulu dari amalan dia. Cuma yang masalah wudhu datang lebih dari 7 sahabat. Lafaz-lafaz setelahnya anak yang tidak seberapa hafal. Yang masalah apa itu shalla kama umir. Tapi ma'ruf hadis Malik Ibnul Huwairis ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatun tu'addiha bihadza syarat. Salat yang Anda tunaikan dengan syarat ini. Wallahi, demi Allah, inna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la haqq. Sesungguhnya kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wa inna la nuqsimu alaih, dan sesungguhnya kami berani bersumpah atas berita ini. Ghufira lahu ma taqaddama min amal, akan diampuni untuk dia amalan dia yang terdahulu. Lakin tetapi laisa tawaddo'a kaifa mattafaq, tetapi bukanlah dia berwuduk seperti yang kebetulan terjadi. Ittafaq terkadang artinya kebetulan terjadi, sesuai tak kalimat ya. Ittafaq kaifa mattafaq. Wa shalla kama ra'an nasa yusallun, bukan dia salat seperti dia lihat orang salat. Iya, bukan orang sudut pandangnya, tapi Nabi, bukan sembarang orang. Innama tusolli kama umirta, engkau hendaknya hanyalah sholat seperti yang diperintahkan padamu, antusolli, untuk mengerjakan sholat tadi.
Wa malladzi umirta an tusalliya bih? Apa salat yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya? Al jawab salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alaisa huwal qail, bukankah Nabi yang mengatakan shollu kama raaitumuni usolli? Iya, hadis tadi itu Malik Ibnul Huwairis ya. Hadis muttafaqun alaih kalau tak salah. Kalau enggak hanya Bukhari. Idzan, jika demikian alaika antu hafid, engkau harus memelihara. Wa antahris, bersemangat ala anta ta'allama sholatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya lillahil ajab, ya kalimat ta'ajub ya, sungguh mengherankan, masya Allah atau subhanallah, min insanin, dari seseorang yang balagha minal umr syai'an kasiran, sudah mencapai usia yang banyak, seperti yang biasa kita lihat ya, yang tak mau ngaji orang-orang awam, sudah tua atau bagaimana, ya bulughul arba'in wal khamsin wasittin, mencapai 40, 50, 60 au aksar atau lebih dari itu, wa ma jalasa wala yauman fi majlisi ilm, tak mau duduk walaupun sehari saja di majelis ilmu yang hakiki, bukan ilmu apa itu dai-dai yang lawak, bukan itu, enggak dapat cara sholat yang betul. Ya telubu fihi ilma sholatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang di majelis itu dia mungkin saja untuk mempelajari ilmu tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau sibuk dengan dunianya, dengan partai atau dengan apa. Ajibun wallah, ini sungguh mengherankan wallah. Padahal nanti jadi bekal yang sangat penting. Pertanyaan pertama terkait dengan haknya Allah adalah sholat nanti di hari kiamat itu. Rubbama yaqra'u kulla syai', boleh jadi dia membaca segalanya, berita-berita, surat kabar atau update-update apa. Rubbama yatoli'u ala sahifah, boleh jadi dia melihat-lihat surat kabar di masa lalu ya, pakai surat-surat kabar. Kulla yaumin, setiap hari. Yaqra'uha, membacanya minal alif ilal ya. Bahkan apa? Huruf-huruf yang tak ada alif, tak ada ya pun dibaca. Berbagai negara ada aja huruf, entah huruf apa aja, huruf British, huruf Cina kah, huruf apa aja itu, tak tahu. Wa yaqra'u fil majallat, membaca majalah. Wa yajlisu saat, duduk berjam-jam amamat tilfas, di depan televisi. Ya masa lalu pakai televisi, sekarang televisi boleh di kantong boleh dibawa kemana-mana. Lakin maka lafa nafsah, tapi dia tidak membebani dirinya sendiri walau marrah, walaupun hanya sekali. Ayaqra'a kitaban yu'allimuhu, membaca suatu kitab yang mengajari dia kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, bagaimana dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa kaifa kana yusolli, bagaimana Nabi dahulunya salat. Wallahi innahu la ajib, demi Allah sungguh ini sangat mengherankan. Ka'anna sya'na sholati sya'nun, seakan-akan nilai salat adalah nilai atau perkara yang laisa bidzibal, yang tidak mahal, dzibal, tidak memiliki harga. Boleh ditinggal karena bos mengatakan oh ini belum waktunya rehat atau apa istilah-istilah itu. Walidzalika ma aksarul akhta'a, sesuai ya, kalau manya ta'ajub ya, ma'aksarul akhta' allati taqa'u fis shalah, alangkah banyaknya kekeliruan yang terjadi di dalam salat karena tak belajar. Bahkan toh imam pun macam itu juga. Rubbama kanat akhta'un, akhta'un ke akhta'an kira-kira, kanat hiya akhta'an, rubbama kanat akhta'an tu'addi ila butlani shalah, boleh jadi itu adalah kekeliruan yang menyebabkan batalnya salat dia dan dia tak sadar. Wa rubbama kanat akhta'an tu'addi ila nuqsani ajriha, boleh jadi juga itu adalah kekeliruan yang menyebabkan berkurangnya pahalanya. Fal ajrul maufuru lis shalah, pahala yang banyak di dalam salat, yang diperbanyak dalam salat, yakunu alaman hafadha alaiha, ini diberikan kepada orang yang memeliharanya, betul-betul dipelihara salatnya. Wa hafadha alaiha wa addaha, adanya gitu ya, addaha, dan menunaikannya, kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wallahu a'lam.